Kementerian Hukum dan HAM selalu menjadi kementerian ataupun instansi dengan jumlah pelamar CPNS tertinggi. Salah satu alasannya karena di Kementerian Hukum dan HAM ada formasi untuk teman-teman lulusan minimal SMA atau SMK ataupun yang sederajat. Nah, seperti apa sih lebih lengkapnya? Yuk simak video berikut ini. Eits, jangan di-skip. Ada info penting buat kamu. Saya punya info lowongan kerja dari berbagai kota di Indonesia yang bisa langsung terhubung ke HRD perusahaan. Gak cuma loker, kamu juga bisa tambah relasi dan tips cara lolos tes kerja di lebih dari 40 komunitas. Cukup satu aplikasi dalam genggamanmu, coba aja dulu pakai Kita Lulus. Download sekarang lewat link di deskripsi atau kunjungi kerja.kitalulus.com. Selamat datang di channel Falah Belioda, channelnya tempat teman-teman mencari informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, informasi CPNS ataupun P3K, dan juga update berita terkini lainnya. Seperti dalam video ini, bahwa saya akan bahas mengenai CPNS, yaitu pada Kementerian Hukum dan HAM, di mana dalam beberapa tahun pelaksanaan CPNS, Kementerian Hukum dan HAM ini selalu menjadi terfavorit atau yang paling besar atau yang paling banyak jumlah pelamarnya. Kita lihat dari yang terakhir, yaitu pada pelaksanaan tahun 2021 kemarin, bahwa dalam top 20 di jumlah pelamar ini untuk Kementerian Hukum dan HAM ini yang melamar sampai 627.144. Jumlah ini hampir 6 kali lebih banyak daripada Kementerian Perhubungan yang hanya 140.659, ataupun dengan instansi lainnya selisihnya akan jauh lebih besar lagi. Salah satu penyebabnya yaitu pastinya karena di Kementerian Hukum dan HAM ini ada formasi untuk lulusan SMA atau SMK ataupun yang sederajat. Nah, formasi apa aja sih itu? Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah tahu, yaps, teman-teman benar bahwa di Kementerian Hukum dan HAM ini ada dua formasi sebenarnya tersedia, yaitu untuk penjaga tahanan ataupun Polsuspas, ataupun mungkin banyak masyarakat yang mengenalnya dengan sipir atau sipir penjara. Selain itu juga ada formasi untuk pemeriksa keimigrasian yang mungkin ini masih kurang familiar buat teman-teman semuanya. Namun dua formasi inilah menjadi formasi favorit pada setiap pelaksanaan rekrutmen CPNS, walaupun untuk pemeriksa keimigrasian ini baru dilaksanakan 2 kali, yaitu pada 2021 dan juga 2020 atau 2019 kalau nggak salah. Sedangkan untuk penjaga tahanan atau Polsuspas memang sudah sering dilaksanakan rekrutmennya. Nah, pada tahun 2019 saja harus teman-teman ketahui bahwa untuk formasi penjaga tahanan itu formasi yang dibuka ada 2.875 formasi, dan tahun 2021 untuk formasi penjaga tahanan meningkat penerimaannya menjadi 3.876. Lalu bagaimana untuk formasi pemeriksa keimigrasian? Untuk pemeriksa keimigrasian pada tahun 2019 itu diterima 657 formasi, sedangkan di tahun 2021 itu yang terima sebanyak 95 formasi. Bahkan untuk tahun 2017 saja teman-teman, 2017 itu untuk penjaga tahanan yang diterima ada 17 ribuan sekian. Jadi jumlah yang sangat besar, karena waktu itu juga sudah sekitar 4 atau 3 tahun tidak ada rekrutmen CPNS. Jadi ketika ada, ini langsung penerimaannya besar-besaran, dan jumlah 17.000 ini adalah jumlah yang sangat besar pada saat itu. Bahkan bisa jadi rekrutmen CPNS terbesar satu formasinya. Nah, dan harus teman-teman ketahui bahwa jumlah kebutuhan formasi ini itu masih dibagi menjadi kuota pria dan wanita. Jadi jumlah total tadi itu belum dibagi antara jumlah kuota pria dan wanita. Baik, jadi ada penjaga tahanan pria, ada juga penjaga tahanan wanita, begitu juga ada pemeriksa keimigrasian, ada yang pemeriksa pria, ada juga yang pemeriksa keimigrasian untuk wanita. Dan tidak hanya dibagi per gender atau per jenis kelamin, kuota juga masih dibagi lagi per wilayah atau per kanwil. Kalau yang teman-teman belum tahu per kanwil itu kalau gampangnya per provinsi. Jadi tiap provinsi punya kuotanya masing-masing. Jadi angka tadi 900-an, 700-an itu bukan kuota per provinsi, tapi kuota seluruh Indonesia yang masing-masing punya pembagian kuotanya masing-masing.
Dan pendaftar untuk formasi SMA ini memang hanya dibatasi oleh domisili. Jadi artinya yang bisa mendaftar di masing-masing provinsi tersebut adalah orang-orang yang berdomisili di wilayah tersebut, yang dibuktikan tentunya dengan kartu identitas ataupun dengan surat domisili untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan memang berdomisili di daerah tersebut sehingga bisa mengambil formasi penjaga tahanan ataupun pemeriksa keimigrasian di wilayah tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada rincian pembagian kuota untuk tahun 2021 sebagai gambar aja. Untuk kuota 2021 untuk bisa teman-teman lihat untuk penjaga tahanan baik putra maupun putri, ada beberapa daerah memang penerimanya sangat besar, bahkan tapi juga ada daerah yang tidak sama sekali tidak melakukan rekrutmen seperti DKI Jakarta pada tahun 2021 untuk penjaga tahanan sama sekali tidak melaksanakan atau tidak membuka kuota untuk penjaga tahanan. Kita lihat juga untuk yang pemeriksa keimigrasian. Untuk pemeriksa keimigrasian juga sangat sedikit memang kuotanya di tahun 2021 kemarin. Makanya ada beberapa wilayah juga yang sama sekali tidak melaksanakan atau tidak membuka kuota untuk pemeriksa keimigrasian di wilayahnya. Ini memang menjadi tantangan buat teman-teman untuk bersaing antar provinsinya. Jadi memang saingannya berbeda dengan formasi sarjana. Kalau untuk formasi sarjana sendiri kuotanya nasional, jadi teman-teman akan bersaing secara nasional se-Indonesia. Sedangkan untuk penjaga tahanan ataupun pemeriksa keimigrasian ataupun formasi yang berkaitan dengan lulusan SLTA, ini persaingannya masih di satu provinsi yang sama. Jadi agak sedikit lebih sedikit lah persaingannya. Dan peluangnya juga termasuk jadi lebih besar, walaupun juga peserta yang mendaftar pastinya juga sangat banyak karena banyak lulusan SMA yang ingin jadi CPNS ya biasanya ngambilnya di Kementerian Hukum dan HAM, dan lebih banyak memang mengambil di penjaga tahanan. Kalau pemeriksa keimigrasian kebanyakan masih belum familiar, jadi masih jumlah pelamarnya juga tidak terlalu banyak-banyak amat. Nah, perlu teman-teman ketahui lagi bahwa untuk tahun 2022 ini sepertinya tidak akan dilaksanakan rekrutmen CPNS baik itu di Kementerian Hukum dan HAM maupun di instansi lain, karena untuk saat ini fokus di P3K. Kita belum tahu untuk 2023 nantinya apakah akan ada rekrutmen CPNS ataupun tidak. Semoga ada, dan apakah Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan kesempatan lagi? Kita juga berharap semoga iya, karena memang ini jadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat, terutama buat teman-teman lulusan SMA yang sudah mencari informasi pekerjaan, yang butuh pekerjaan, yang ingin jadi PNS. Kementerian Hukum dan HAM ini selalu menjadi opsi yang menarik, opsi yang seksi buat teman-teman menjadi seorang PNS. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan sedikit gambaran mengenai formasi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM untuk formasi penjaga tahanan maupun formasi pemeriksa keimigrasian. Semoga informasi ini bermanfaat setidaknya untuk memberikan gambaran teman-teman jika nantinya akan ada rekrutmen lagi terutama buat teman-teman lulusan SMA. Semoga kita harap di tahun 2023 nantinya akan ada rekrutmen lagi. Oke, sebelum saya akhiri video ini ada baiknya nih buat teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk teman-teman subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa bantu di like dan di share biar informasi tidak hanya penting teman-teman aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk para yang membutuhkan sama seperti teman-teman. Saya Fala Bilda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.